Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Yehezkiel Wijaya. Di kesempatan hari ini kita masih akan tetap melanjutkan materi-materi pengajaran kita tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar ketika kita di luar Kristus siapa kita. Ya, kita adalah budak dosa, yang menyetir hidup kita adalah iblis atau setan. Perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan daging yang tentunya tidak berkenan di hadapan Bapa. Nah, setelah kita percaya Kristus, kita diselamatkan, kita menjadi manusia ciptaan yang baru, dan seharusnya ya ada pilihan yang harus kita ambil. Masihkah kita mau kenakan pakaian lama perbuatan daging, atau kita pakai baju yang baru yaitu perbuatan roh? Ya, kita sudah belajar tentang perbuatan daging itu apa, tentang buah-buah roh itu apa, dan kita sudah belajar pada tindak lanjutnya bagaimana akhirnya kita menentukan maukah kita menjadi benih yang berkualitas di dalam Kristus yang siap untuk ditanam. Ya, ketika sudah ditanam, ditenggelamkan di dalam tanah, akhirnya bagaimana benih itu berakar dengan baik, dan bagaimana akhirnya benih yang berakar itu tindak lanjutnya adalah bertumbuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam iman kita, di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang stagnan, berhenti di tempat. Percaya sudah, tapi perbuatan lama masih kita lakukan, baju lama masih kita kenakan tanpa kita memakai baju baru, yaitu perbuatan roh, sehingga akhirnya melahirkan bagaimana kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Nah, sasaran dalam pertumbuhan itu menjadi sempurna seperti Kristus. Apakah bisa? Ya, jawabannya adalah bisa, karena Kristus sendiri yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Tentu untuk menjadi kesempurna di dalam Kristus, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Kita perlu yang namanya penyerahan diri kepada Kristus. Itu yang akan membawa kita di dalam pertumbuhan itu sendiri. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, di sana dijelaskan bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, kerinduan dari Rasul Petrus untuk hidup kita, kerinduan dari para rasul pelayan-pelayan Tuhan adalah saya, Bapak, Ibu, Saudara semua yang percaya kepadanya bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. Jadi sasaran iman kita bertumbuh seperti Kristus, tidak bertumbuh seperti saya. Fokus saya bertumbuh seperti Kristus. Fokus Bapak Ibu Saudara bertumbuh seperti Kristus. Fokus adik-adik, ya, anak-anak muda bertumbuh seperti Kristus. Ya, makanya kalau kita mau bertumbuh seperti Bapak Gembala kita, kadang kita akan kecewa karena kita akan mendapati kekurangan dan kelemahan di dalam diri Bapak Gembala atau Bapak Pendeta, Bapak Ibu Saudara kita semua. Tentu akan kecewa karena kita akan mendapati kekurangan. Tapi kalau fokus sasaran kita bertumbuh seperti Kristus, kita akan mendapati satu kebenaran dan kita akan terus melaju di dalam pertumbuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Petrus memberi nasihat bertumbuhlah dalam kasih karunia, mengenal betapa berharganya kasih karunia itu, betapa mahalnya kasih karunia itu, betapa sungguh sulitnya untuk ia memperjuangkan pengorbanan di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh kemurahan. Makanya penting bertumbuh di dalam pengertian tentang kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan
dan Juru Selamat. Sangat penting. Karena inilah yang akan menentukan pertumbuhan kita. Makanya pondasinya adalah Kristus, dasarnya adalah Kristus, yaitu karakter-karakter yang lama dibuang. Bagaimana ketika kita percaya kepada Kristus, kedagingan harus dikikis menjadi sebuah benih, menanggalkan kehidupan lama, sekalipun ada proses yang memaitkan hati kita, mengampuni, melepaskan segala bentuk sakit hati dalam hidup kita, dan banyak pengalaman-pengalaman buruk, kerusakan, kehancuran hidup kita masa lalu kita tanggalkan, kita lepaskan, dan akhirnya kita membenamkan diri di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, tanpa pujian, tanpa orang yang melihat. Engkau bersekutu pribadi dengan Tuhan, dan benih itu harus bertumbuh. Nah, penting untuk bertumbuh. Karena anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh, dikatakan di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ini anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh, perhatikan baik-baik, dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya, ada sebuah pertumbuhan. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Lucu, ya. Sudah 10 tahun ikut Kristus, tapi tidak tahu apa-apa tentang Kristus. 10 tahun ikut Kristus, nggak tahu apa itu kasih karunia, apa itu Juru Selamat, apa itu pengorbanan Kristus. Ini yang banyak menjadi masalah buat orang percaya, sehingga imannya tidak bertumbuh, hidupnya nggak berdampak apa-apa. Dampak ada mungkin, tapi kecil. Tapi Kristus rindu melalui hidup kita berdampak besar bagi dunia ini. Nah, ditinjau dari asas, ya, pengajaran, asas pokok dari pernyataan Allah, ini yang paling dasar, materi paling dasar, dan kamu masih memerlukan susu, disuap, persekutuan, diingetin, jangan lupa. Atau mungkin mau persekutuan aja dibangunin, bangun, ayo doa, ya. Mau baca firman disuapin terus, disiapin terus. Bisa bantu saudara bayangkan kalau iman kekristenannya sudah 10 tahun, 15 tahun tapi masih seperti itu, nggak lucu lagi. Mungkin kalau baru 1 tahun masih lucu, ya, masih bisa jadi bahan tertawa enak. Ya, nggak berarti juga harus dibully, bukan. Tapi maksudnya namanya anak usia masih 1 tahun itu lagi imut-imutnya, lucu-lucunya, ya kan. Tetapi nggak akan imut terus, nggak akan lucu terus. Akan ada waktunya jikalau dia sudah bertumbuh, ya, yang tadinya imut lucu nggak imut lucu lagi. Nah, kekristenan juga seperti itu. Sudah 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun, tapi perilakunya masih anak-anak. Gak ada pertumbuhan. Bagaimana mau menjadi berkat? Padahal sasaran keimanan Kristen adalah bagaimana hidup yang berpengaruh, berdampak, dan menjadi berkat. Nah, ini penting. Ciri anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus. Ciri-cirinya yang pertama adalah terlihat dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Anak itu bisa mengatur waktunya sendiri untuk bersekutu dengan Tuhan. Komitmennya sendiri terlihat, ya. Itu anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah pemahaman akan firman-Nya juga semakin bertumbuh. Karena dia setiap hari punya waktu khusus sendiri untuk merenungkan firman dan belajar firman. Pengertiannya akan firman semakin bertambah luas. Kehausannya untuk belajar firman membuat dia semakin mengerti tentang Tuhan. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman. Firman yang kita baca, firman yang kita renungkan setiap hari kita. Kenapa banyak orang Kristen gagal dan kalah? Karena ketika dia menghadapi badai kehidupan,
firman yang ada di pikiran dan di hatinya tidak berakar dengan baik. Mungkin dia pernah dengar kesaksian dari orang, dia ditolong oleh Tuhan, mendengar firman bagaimana Tuhan ditolong, tapi itu dulu. Memang masih ada pengaruh tapi sedikit. Tapi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan selalu ada firman baik di pikiran maupun di dalam hatinya. Itu pentingnya bertumbuh. Ya, ciri-cirinya terlihat dari hubungannya, pemahaman akan firman, kedewasaan karakternya. Kedewasaan karakter itu tidak ditentukan oleh umur. Umur boleh terus bertambah setiap tahun, tapi dewasa belum tentu bertambah setiap tahun. Karena dewasa adalah sebuah keputusan-keputusan yang kita ambil saat kita merenungkan firman, saat kita bersekutu dengan firman. Di sana keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman yang kita pilih. Di situ karakternya lahir. Mungkin gak enak dia mengambil keputusan untuk mengganti karakter lama dengan karakter yang baru. Karakter pendendam diganti dengan karakter yang mengasihi. Bagaimana hati yang luka dan pahit ketika dia merenungkan firman itu harus diganti. Kebencian, kekecewaan harus diganti dengan kasih dan kebaikan, kemurahan. Bukan perkara yang mudah. Kalau tidak ada komitmen untuk membangun, untuk bertumbuh, pertumbuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidup saya. Sebab itu pertumbuhan itu butuh komitmen. Komitmen untuk bersekutu dengan Tuhan dengan tertib, rapi, disiplin, tekun. Di dalam perenungan firman, di dalam komitmen mengganti karakter lama dengan kebenaran firman di dalam hati kita. Karakternya mulai bisa dinikmati orang. Karakternya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu pentingnya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin terlihat. Tadi kalau masih akar tidak terlihat. Masih aja sendiri persekutuannya. Karakternya belum banyak terlihat. Tetapi ketika mulai muncul, orang mulai perhatikan. Oh, dulu dia memang rusak. Tapi hari ini saya perhatikan dia berbeda. Dulu dia memang kacau. Tetapi sekarang saya lihat hidupnya semakin tertib, disiplin, teratur. Itu Kristen yang bertumbuh. Orang bisa nikmati hidupmu. Orang bisa nikmati hidup kita. Dewasa karakternya, sehingga akhirnya hidupnya mulai diberikan untuk melayani Tuhan, baik di keluarga, baik di gereja maupun di masyarakat. Orang-orang mulai melihat, menikmati, menilai keadaan kita tidak sama lagi, tapi keadaan kita semakin mirip dengan Kristus. Itulah pertumbuhan di dalam kerohanian kita sebagai orang percaya. Jadi ciri-cirinya terlihat ya. Bisa membedakan sekarang ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam pemahaman, kedewasaan karakternya semakin bisa dilihat, bahkan memberi diri untuk mulai melayani Tuhan. Nah, langkah-langkah untuk bertumbuh di dalam Kristus, ya, itu ada komitmen, ya, arah pertumbuhannya menjadi sama seperti Kristus, nggak ada yang lain tujuannya, saran pertumbuhannya. Nah, sekarang kita masuk, ada sarana untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Ada sarana yang Tuhan izinkan pakai untuk membentuk pertumbuhan kita. Ya, sarana yang Dia pakai. Sarana pertumbuhan kita
bisa melalui pencobaan. Sarana pertumbuhan kita bisa melalui penderitaan, kesusahan, kesulitan, masalah, tekanan, aniaya, dan banyak hal yang lain. Jadi saat kita bertumbuh, tetap di dalam Kristus itu tidak ada yang namanya zona nyaman. Selalu ada proses setiap hari. Karena musuhnya adalah diri kita yang perlu terus dibenahi setiap hari. Dan saat proses pertumbuhan itu terjadi, daging harus makin lepas. Daging harus makin ditangkap. Hidupnya bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Bukankah itu Kristen? Sebutan Kristen ditunjukkan untuk orang-orang yang mengikut Kristus, perilakunya seperti Yesus. Anda bisa berkata saya mengikut Yesus, perilakunya perilaku Yudas, perilakunya bapa segala dusta, yaitu iblis. Perilaku kita harus Kristus. Itulah pertumbuhan yang sejati. Doa saya, Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Ya, materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita berbuah. Apa yang harus dihasilkan? Buah apa yang harus muncul dalam hidup kita? Ya, sebenarnya masih banyak hal yang perlu dipelajari lain lagi. Tapi saya membagi sekian dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Terpujilah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin.